ada yang mau merekam? Sampai ada jangan sampai begitu nanti sama jadi konsentrasinya. Jadi pada hari ini sebenarnya sampai diminta untuk belajar bagaimana sebuah bahasa pemrograman yang bisa sampai manfaatkan. Saya ingin mengisi di sisi yang lain. Saya ingin mengisi di mana di situ sampai akan butuhkan ketika nanti sampai bertarung di pertarungan setelah penyelesaian ya. Jadi saya akan bercerita tentang bagaimana latar belakang secara besar, bagaimana latar belakang sebuah bahasa pemrograman itu dan di mana bagaimana sampai bisa menggunakan bahasa pemrograman itu ini akan saya bicara tentang hari ini saya ingin bercerita tentang operating system. Apa itu operating system? Nanti akan saya bercerita tentang bagaimana komunikasi data. Saya akan bercerita tentang bagaimana bahasa pemrograman VB, C, kemudian yang lain-lain, Fortran, C. Ya. Terus kalau misalkan saya ingin belajar tentang Delphi, bagaimana? Ya juga install Delphi aja. Yang install Delphi terus bagaimana cara itu ya cari di internetnya. Itu Word gitu ya, itu banyak gitu dan misalnya sih terlalu mahal kuliah kita kalau misalkan saya masuk kuliah itu. Ya. Saya cerita sesuatu yang fundamental, tolong perhatikan yang baik-baik karena ini akan insya Allah akan banyak manfaat. Oke, saya ingin cerita tentang operating system. Operating system apa saja? Windows, Apple, iOS ya. Iya. Coba itu. Ada macam-macam. Ayo. Java. Android. Java itu operating system? Ada lagi apa? Debian. Coba sudah paham tentang operating system. Ya, operating system ini punya metode, punya cara, punya mekanisme bagaimana sebuah bahasa pemrograman atau sesuatu aplikasi bisa berjalan di operating system. Oke, supaya gampang saya fokus dengan Windows dulu aja. Karena base besar front end user itu menggunakan Windows. Ya, kita cerita relatif Windows maupun operating system yang lain itu mempunyai sekian banyak library yang bisa dipakai oleh bahasa pemrograman untuk berjalan di atas operating system itu. Ini ya. Bisa minta tolong saya menghapuskan yang mata saja. Oke. Kalau kita berbicara Windows, kita berbicara operating system yang salah satunya adalah Windows. Maka sebelum saya ingin bercerita bagaimana C++, bagaimana VB, bagaimana Delphi itu bisa berjalan di atas Windows, saya ingin bercerita dulu Windows itu seperti apa. Atau mungkin saya akan mundur ke belakang dulu lah. Saya ingin bercerita tentang personal komputer laptop. Sedikit sekilas tentang fungsional itu ya. Tapi fokusnya adalah ketika kita tidak perlu pakai charger, hanya kita sadarkan. Jadi kapasitasnya adalah mengerti. Ketika kita mengatakan apa yang saya katakan tentang itu untuk tanya. Jadi ketika kita pusing, sebenarnya operating system itu punya BIOS ya. Jadi punya sebuah program yang mendeteksi semua hardware yang ada. Jadi sebelum dia melakukan eksekusi terhadap operating system, maka komputer pertama kali itu menghidupkan, setelah menghidupkan semua hardware-nya atau powernya sudah dijalankan untuk semua hardware-nya, maka ada satu bahasa pemrograman kecil yang sederhana yang di operating system BIOS itu
dia akan mendeteksi semua hardware yang ada. Dia akan memberikan informasi hardware ini ada atau tidak. Biasanya kalau zaman masih kita menggunakan PC itu kan masih ada bunyi-bunyi tertentu untuk menentukan memberikan informasi sebenarnya ada hardware apa itu. Nah, di sini kayaknya kita sekarang sudah bermain di wilayah sistem ya, sudah bukan elektronika. Ketika kita bermain di elektronika, kadang-kadang ada komponen yang rusak pun kita bisa ambil dan kita bisa ganti. Kalau sekarang kayaknya sudah bermain dengan sistem, maksudnya ketika mainboardnya rusak ya mainboardnya aja diganti langsung. Jadi akan relatif agak susah, kecuali hardware yang sangat biasa seperti baterainya CMOS dan sebagainya. Saya ceritanya nanti setelah saja dulu ya. Nanti sampai ulang-ulangi video yang ada supaya sampai paham apa yang saya ceritakan. Nah, ketika shortcutnya rusak, apalagi kalau shortcut itu sudah on board ya, tidak ada di mainboardnya sekalian ya, sudah sekalian diganti. Artinya sudah berjalan sistem otomatis. Nah, ketika BIOS itu jalan, BIOS itu mendeteksi semua hardware yang ada, semua perlengkapan yang minimal yang harus dieksekusi oleh untuk membantu operating system. Maka dia awal memastikan data yang di track and roll yang ada di hard disk itu dibaca awal. Maka data awal ini yang sering menentukan booting record ya. Jadi ketika sampai menginstall Linux, maka boot recordnya itu dikuasai oleh sistemnya Linux. Ketika sampai menginstall Windows di situ, maka booting recordnya dikuasai oleh Windows. Apa mungkin kita membuat dua operating system atau tiga operating system di komputer? Sangat mungkin. Tapi yang pertama harus kami lakukan memastikan bahwa boot recordnya itu harus bisa mendefinisikan bahwa di situ ada beberapa operating system. Nah itu risetnya. Setelahnya. Hari ini, pokoknya minggu ini sudah sampai ada perkiraan tentang operating system yang sudah tergabung. Artinya ini hanya satu dan kita fokus operating system. Apa? Bagaimana cara kerja operating system? Oke. Jadi saya bisa itu besok saya akan cerita tentang apa itu apa itu DLP yang tadi. Kita sekarang bisa operating system karena itu adalah tempat. Jadi tempat yang melakukan program karena Delphi versi tertentu tidak bisa jalan di Linux. Kenapa tidak bisa jalan di Linux? Nanti kita akan jadi, oke. Ketika boot record yang dieksekusi, maka boot record. Jadi kalau misalnya saya punya hard disk yang boot recordnya terus awal selesai. Ketika boot record itu menentukan berapa partisi ya, peta, tabel partisi dan sebagainya itu ada di sana. Apa itu partisi itu? Pembagian dari hasil sama itu kan sampai bagi-bagi menjadi berapa thread gitu. Itu istilahnya partisi. Jadi tabel partisinya itu ada di boot record tadi. Jadi kalau misalkan sama punya hard disk, kemudian cluster channelnya atau di boot recordnya itu yang misalkan di cluster awal itu rusak ya selesai. Tadi sampai bisa dipakai. Gitu. Ya. Setelah dia mendeteksi itu, maka dan itu clear semua partisinya sudah bisa dieksekusi, maka dia langsung menjalankan aplikasi operating system. Windows itu jalan. Windows diaktifkan. Jadi Windows itu diaktifkan setelah tahapannya ketika hardware sudah dideteksi, kemudian partisi drive-nya dideteksi, itu maka BIOS tugasnya sudah selesai. Karena dia sudah meminta hard disk untuk menguasai itu dan prosesor yang ada di mainboard itu yang sekarang akhirnya bertugas untuk menjalankan mulai itu berjalan. Windows atau Windows, Linux, iOS, kemudian
Solaris Java. Itu sebenarnya dia itu menyiapkan ribuan informasi, ribuan fungsi yang bisa dipakai oleh para pengembang ataupun oleh orang yang ingin buat aplikasi yang akan ditanam di aplikasi. Jadi, ya. Bahasa gampangannya, dia itu sudah menyiapkan kotak yang saya istilahkan dengan bahasa populernya adalah dia menciptakan kotak mantra ini. Adalah sebuah sintaks atau sebuah cara bagaimana sampai mengeksekusi semua action yang ada di operating system. Kalau di Windows itu ada DLL ya. Ini adalah fungsi-fungsi. Jadi kalau misalnya memang kita ingin melakukan handle Windows, handle semua semua aktivitas yang ada di Windows, maka sampai pelajari bagaimana fungsi-fungsi yang ada di DLL-nya. Ya, sabar. Oke. Kenalan ini terlalu panas bagi saya ya. Ya apa-apa. Saya cerita secara populer saja dulu deh. Begitu ya. Hari ini adalah perkenalan, jadi tujuannya adalah membuat perkenalan perkuliahan kira-kira apa saja yang akan saya tidak detail di sini ya. Jadi kita ubah minggu ini judulnya bukan operatif sistem, ini judulnya adalah overview, pengenalan terhadap komputer dan terhadap komputasi. Oke. Nah, kalau saya masuk ke situ, wah, baca ngomong oke, gini ya. Yang ingin saya kenalkan, sampai itu perlu tahu bahwa ada operating system, ada Android, ada Linux, ada Windows, ada iOS dan sebagainya. Mereka semua itu punya perilaku berbeda-beda. Jadi artinya kalau sampai suatu saat ingin membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah sistem di komputernya, saya harus memikirkan ini mau berjalan di mana. Gitu. Ini nanti akan saya fungsikan di mana. Ini tergantung daripada sistem yang mau saya pakai. Artinya tergantung dari mekanisme. Misalkan sampai mau membuat sensor detak jantung, begitu ya. Apakah sampai mau pakai PC, tergantung dari hasil yang sampai mau pakai. Dunia ini terjadi pertarungan yang sangat kuat antara handphone yang makin kompleks atau PC yang makin mengetik. Terjadi pertarungan ini. Nah, di sini kita harus memilih karena pada titik tertentu sampai sekarang masih ada sekat yang memisahkan. Jadi kalau misalnya sampai mau berbicara dari sisi PC yang makin mengetik, maka saya bicara menggunakan bahasa pemrograman yang memang tinggi, seperti C++, C Builder, sebagainya itu sifatnya itu saya bisa menggunakan bahasa itu untuk membuat program yang di level PC. Ketika saya membuat program di level handphone, apalagi handphone jadul itu. Jadul itu tidak punya operating system. Orang sering mengatakan itu Java ya. OS-nya apa Java? Itu sebenarnya adalah menurut saya sih bukan operating system, tidak operating system. Itu menangani kompleks masalah, kompleks masalah. Jadi memorinya lumayan besar, terus kemudian yang ditangani pun banyak, bukan hanya satu atau dua sampai ya paling banyak sekitar 5 fungsi. Kalau hanya kecil itu maka ini adalah embedded system. Sampai pernah ketika di stasiun kereta api atau di bandara kan ada kursi meja ya. Ketika itu di program itu namanya apa? Pakai embedded. Embedded itu bahasa embedded itu gitu. Oke, ya saya harus sadar saya dengan siapa ini. Jadi
ada microcontroller dan ada microprosesor. Ya. Ketika peralatan device itu hanya menangani 1-2 fungsi saja, atau sampai 5 fungsi saja, maka tidak perlu menggunakan pola pikirnya, tidak perlu menggunakan mikroprosesor karena menjadi terlalu lebay, karena mikroprosesor bercerita tentang menangani ribuan fungsi, gitu. Ribuan aktivitas, mengerti? Jadi peralatan handphone sampai yang jadul ini jadulnya. Jadi ketika saya menangani handphone yang jadul itu, biasanya dia hanya punya fungsi SMS, punya fungsi telepon, dan apa lagi ya? Internet pun itu hanya sederhana sekali. Gitu. Foto sudah ada ya? Oh ya. Ya. Itu sudah lumayan banyak ini. Ini sudah mulai makin kompleks. Ada yang handphone yang hanya bisa SMS dan telepon saja, gitu ya. Ada SMS yang punya. Ini kan. Nah, ini benar. Ini jadi dia hanya bisa membuat tulisan untuk SMS sama telepon saja. Biasanya ini tidak pakai operating system. Ya. Sama dengan ketika kalian menggunakan kalkulator ya. Kalkulator itu fungsinya hanya begitu saja, hanya melakukan on dan seterusnya. Itu akhirnya hanya cukup ditangani oleh microcontroller, tidak perlu mikroprosesor. Paham? Gitu. Ini yang saya sebut dengan embedded system. Gitu. Terjadi pertarungan yang cukup menguat antara embedded system yang makin kompleks dan kemudian operating system atau PC yang makin gitu. Sekarang pertarungannya akhirnya dimenangkan oleh tablet ya. Meskipun ini belum selesai. Ketika orang misalkan punya tablet ya seperti iPad, seperti ya tab Android, gitu kan? Ini bahasa pemrogramannya bukan bahasa pemrograman yang level tinggi. Jadi sebenarnya itu pun sudah bisa mulai bisa masuk ini. Handphone yang saya pakai ini Samsung S2. Jadi sudah 2 prosesor. Ya, memorinya pun sudah gede, layarnya pun sudah resolusi tinggi. Artinya bahwa pada posisi tertentu sudah mulai terjadi penyatuan antara komputer yang mengkompleks dan komputer yang mengecil dan handphone yang mengkompleks. Jadi di titik ini, ketika sampai suatu saat nanti ingin membuat sebuah bahasa pemrograman, tapi mengatakan saya ingin membuat bahasa pemrograman dari Android, gitu. Saya lebih suka Android daripada Galaxy ya. Jadi misalnya saya ingin membuat bagaimana menganalisa detak jantung, dengan menggunakan gadget. Jadi ini dipasang, itu kemudian sakit marah lagi. Dari situ ini belum banyak orang yang mulai bermain dengan gadget. Padahal sebenarnya secara kemampuan prosesor sudah tinggi. Dulu ketika masih handphone jadul ini kan sekarang sampai cari aja susah gitu kan ya. Iya, sampai tinggal aja sampai orang yang mau ngambil aja bingung ini handphone atau bukan. Jadi ketika pertarungan antara apakah microcontroller itu masih dipakai apakah mikroprosesor, sekarang sudah bisa menggunakan mikroprosesor karena yang dipakai di sini mikroprosesor bukan mikrocontroller lagi. Kalau zaman dulu kita gadget handphone yang masih seperti itu pakai mikrocontroller. Nah, gitu. Sama dengan CCTV yang ada. CCTV itu dulu pakai mikrocontroller, sekarang pakai mikroprosesor sudah. Gitu, tidak ada OS-nya Windows, tidak ada OS-nya khusus. Gitu. Ini yang saya harus pikirkan. Suatu saat nanti ketika saya membuat pemrograman di misalnya keran, mau di apa saja, itu
Sampai sudah bisa melihat sebenarnya di titik mana saya akan membuat bahasa pemrograman, atau di titik mana saya akan bertarung untuk membuat grafik seperti apa. Ya, jadi overview itu sekarang saya ingin sampai mulai paham bahwa ketika sampai mau masuk, ketika sampai mau ingat desain lebih wajib. Tugas sampai adalah bagaimana mendeteksi, membuat, merancang atau apapun untuk kebutuhan medis. Ya. Kalau peralatan-peralatan medis seperti mikroskop dan sebagainya itu masih menggunakan mikrokontroller atau mungkin menggunakan mikrokontroller, atau malah tidak menggunakan itu, hanya hitungan sederhana, hanya tidak perlu ada analisa matematik. Mikrokontroller atau mikroprosesor itu fungsinya ada fungsi matematiknya, ada alur aritmatik logik ini. Tapi ketika tidak ada itu ya sudah perlu apa-apa. Jangan membuat akar lampu ya nggak ada mikrokontrolernya, karena hanya ada tidak saja ya. Ketika ada fungsi matematiknya maka ini mikrokontroler berjalan. Tapi ketika sudah makin kompleks, ketika fungsi yang ditangani banyak maka muncullah mikrokontroler. Saya ingin saya membuat sebuah tulisan di minggu ini untuk bercerita alat-alat mana di dalam dunia kedokteran gitu ya. Saya fokuskan aja di dunia kedokteran yang masih menggunakan mikrokontroler dan masih menggunakan mikrokontroler. Saya membuat sebuah paparan tadi, saya cerita itu minggu depan makanya saya cerita tapi apa saja. Jadi saya perlu melihat, katakan aja misalkan alat di kedokteran itu yang membuat suntikan sendiri yang motor dan sebagainya, apakah itu pakai mikrokontroler? Intinya kalau misalkan di situ sudah dihitung matematik dan sederhana hanya 1-2 fungsi saja, maka itu pakai mikrokontroler gitu. Tapi ketika seperti robot-robot yang sekarang itu biasanya masih pakai mikrokontroler. Ya, robot-robot yang dipakai oleh mahasiswa Indonesia ya, robot-robot yang berarti ya, gitu. Karena sudah ada fungsi yang kompleks yang berbentuk. Kalau mikrokontroler ya sederhana. Nah, jadi kalau fungsinya sederhana seperti kamera, kalau kamera itu sudah mulai mengikut orang, wah itu. Jadi ada kamera yang bisa ngikut sendiri kan? Ada. Ya sama dia. Sekarang di peralatan medis, peralatan kedokteran, apa yang menggunakan mikrokontroler atau mikroprosesor? Misalkan seperti X-ray yang sudah langsung real time itu, apakah menggunakan mikrokontroler atau tidak? Sampai coba tuliskan, saya buatkan tulisan. Jadi saya menunjukkan beberapa perangkat kedokteran, sudah saya menceritakan ini sebenarnya di balik ini ada mikrokontroler. Ini dasarnya ya. Nah, dari sini nanti kita berpikir, oke, kalau ternyata memang dunia kedokteran itu sudah mulai banyak menggunakan mikroprosesor, ini seperti apa? Dan bagaimana cara mensikapi dan bagaimana cara dalam update? Baik saya memang menggunakan program berbahasa C, berbahasa Pascal, berbahasa yang lain. Kalau sama menggunakan MATLAB atau lainnya, seperti ini yang saya akan sana. Supaya saya paham bahwa ketika nanti setelah selesai itu saya tahu arenanya, pertarungannya ada. Oke, terima kasih. Saya matikan dulu.